Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya, Bung Ropan. Nah, ini baru saja terdengar ya. Ini dari siang sampai sore banyak yang menanyakan kepada saya, telepon, DM saya karena ada kabar yang konon katanya STY atau Sintayong yang saat ini sedang mempersiapkan tim nasional senior kita untuk menghadapi Brunei Darussalam di fase pertama babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada tanggal 12 Oktober yang akan datang di GBK atau di Stadion Gelora Bung Karno Senayan. Katanya akan diperpanjang ya, bahkan durasinya 3 tahun. Erick Thohir sudah coba berbicara dengan STY. Nah, saya belum percaya ya 100% soal bagaimana ada diperpanjang. Mungkin saja iya, karena kontrak dari STY ini kan sudah diperpanjang dari seharusnya akhir Desember ya, 2023, tepatnya 31 Desember itu ditambah 6 bulan. Berarti sampai di Juni 2024. Itu yang ada. Karena STY harus bisa melewati juga beberapa turnamen atau kejuaraan. Jadi antaranya 2 kejuaraan Asia di mana dia membawa Indonesia itu lolos ke Qatar. Yang pertama tentunya kita akan ikut di bulan Januari sampai Februari ya, untuk timnya senior. Setelah dari timnas senior kemudian di U23 ya, untuk Piala Asia itu di April sampai bulan Mei. Setelah itu baru akan dilihat apakah dia diperpanjang atau tidak. Tapi kan sekarang sudah terdengar bahwa STY akan diperpanjang 3 tahun. Ya semoga. Ya saya juga senang mendengar kabar ini. Ya jangankan 3 tahun, 5 tahun pun bisa. Namun kan belum bisa kita yakinkan apakah ini benar ya. Saya coba untuk bisa menghubungi ketua umum ya, sudah WA ke Pak Erick Thohir tapi memang belum dibalas. Mungkin beliau sibuk. Dan saya sudah coba juga untuk mengkonfirmasi ini ke wakil ketua umum Pak Zainuddin Amali ya. Ini wakil ketua umum 1 ya. Dan Pak Zainuddin hanya balas singkat ke saya. Ya. Ini masih dalam tahap STY ini sampai di bulan Juni 2024. Ya, jadi tidak ada lagi pembahasan apakah dia diperpanjang misalnya atau sudah diperpanjang bahkan. Ya, cuma dibalas begitu sampai di bulan Juni dulu. Jadi saya berpikir memang belum ada pernyataan resmi ya. Syukur-syukur dalam waktu dekat ini kemudian ada pernyataan bahwa STY akan diperpanjang. Namun kalau melihat juga perkembangan terakhir ya ketua umum juga sudah mengatakan, kan banyak yang kita sudah baca bertebaran di medsos bahwa Erick memberikan target ya akan dievaluasi setelah Piala Asia Senior dan Piala Asia U23. Karena sebelum ke sana STY harus fokus jadi kualifikasi Piala Dunia untuk zona Asia ini. Yang saya bilang tadi di awal, kita akan bertarung 2 kali melawan Brunei Darussalam di 12 dan 17 Oktober ya. Kemudian kita harus bersiap kalau lolos di sini, kita harus bersiap di fase kedua. Di sana di grup F. STY juga harus bisa menyiapkan tim ini sebaik mungkin. Sudah ditunggu oleh Irak, Vietnam dan Filipina. Nah, kalau kita tarik ya dengan kontrak dia yang akan habis pada bulan Juni, ya ini saya lihat ya. Pertandingan di fase kedua itu kalau kita lolos, kita akan bertarung sampai di bulan Juni tahun depan. Ya, bukan hanya kita mulai pada 16 November, karena ini kan 16 November kita start melawan Irak. Bermain di kandang Irak. Kita harus away ke sana, tandang. Setelah itu ada Filipina, istirahat. Nah, kita akan melihat di tahun depan, di antara Maret sampai Juni itu kita akan bertarung 2 kali dengan Vietnam. Kemudian kita akan bertarung dengan Irak juga main di Jakarta. Dan kita akan bermain ke Filipina. Itu jadwal sampai tahun depan. Jadi kita ini jangan terkecoh menurut saya ya, dengan 2 kejuaraan di Piala Asia Senior dan di U23. Karena kalau Erick mengatakan dia akan lihat sampai di sana, tapi walaupun kita seandainya kita gagal di Piala Asia Senior, karena Piala Asia Senior ini kita harus lama menunggu, 17 tahun lamanya. Kemudian STY membawa tim senior ini setelah kita lolos sebagai salah satu runner up terbaik di Kuwait ya, Yordania ada di atas kita, kan begitu lama, 17 tahun. Kemudian di U23 pertama kali dalam sejarah sejak 2013 berlangsung kita lolos di tangan STY. Kalau di senior dan junior atau U23 ini kita gagal, tidak serta-merta saya pikir kemudian ada evaluasi, tidak akan memperpanjang STY. Karena dikatakan setelah bulan Juni selesai baru akan dilihat. Itu kan akan dievaluasi.
Tapi Erick Thohir akan memberikan target-target khusus seandainya ada perpanjangan kontrak di antara ini sebelum berakhir Piala Asia baik di senior maupun di level U23. Saya pikir pasti ada langkah-langkah yang sudah dipersiapkan oleh Erick. Saya meyakini ini dia akan diperpanjang STY, ya. Tidak mungkin dia akan stop di bulan Juni. Dia akan diperpanjang. Seandainya pun gagal, ya menurut saya, ya, dia pasti akan diperpanjang. Kenapa? Karena masih ada pra Piala Dunia yang di fase kedua. Kalau STY ini membawa, ya, Mark Klok dan kawan-kawan lolos dari fase kedua, kita kan akan melangkah ke fase ketiga. Nah, di fase ketiga ini peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka. Ketika Amerika, Meksiko, dan Kanada menjadi tuan rumah. Karena di fase ketiga ini kita akan bertarung dengan 17 tim lainnya. Jadi ada total 18 tim di sana, akan dibagi dalam 3 grup. Setiap grup dihuni 6 tim, ya. Itu di fase ketiga. Nah, akan diambil nantinya 6 pemenang itu pertama. Juara dan runner up di 3 grup ini A, B, C akan langsung lolos. Jatah Asia kan 8. Nah, 6 sudah lolos pertama, kemudian nantinya 2 lainnya akan diambil di playoff. Peringkat ketiga terbaik dan peringkat keempat akan diadu lagi untuk menentukan 2 pemenang, melengkapi 6 tim yang sudah lolos. Jadi peluang kita terbuka kalau sudah lolos ke babak fase ketiga. Makanya di fase kedua di grup F, di mana sana ada Irak, ada Vietnam dan Filipina, kita harus bisa meraih posisi kedua paling tidak kalau urutan pertama atau urutan kedua. Ya, kita harus bertarung habis-habisan untuk bisa mendapatkan paling tidak peringkat kedua sehingga kita bisa melangkah. Kalau sudah melangkah ke fase ketiga, pasti perpanjangan kontrak harus dilakukan. Karena kan setelah itu akan berlangsung di atas bulan Juni. Makanya saya bilang tidak akan menjadi patokan di Piala Asia, ya, senior ataupun U23. Andai katakan gagal di sini, tapi kan masih ada pra Piala Dunia. Kalau terus berlanjut sampai ke fase ketiga, ini tetap akan bermain. Tidak mungkin akan orang lainnya akan meneruskan, harus STY. Apalagi kalau kita lolos, kan Asia jatah 8, bahkan bisa mendapatkan 9. Ada 1 jatah Asia ini harus playoff, akan berhadapan dengan wakil dari Amerika Selatan. Mungkin saja kita bisa ada di sana. Ya, 8 plus 1 jadi 9 buat Asia. Ketika Piala Dunia di Amerika, Meksiko dan Kanada itu sudah berubah. Pesertanya, jumlahnya, kuotanya naik jadi 48 tim. Nah, ini kita berharap. Jadi saya pikir tidak akan mungkin. Jadi kita tidak terkecoh dengan target yang harus diberikan oleh PSSI. Memang, jadi sudah mengatakan ada target-target yang akan dibicarakan dengan STY. Kalaupun perpanjangan 3 tahun ataupun lebih. Ya. Tapi saya pikir akan dilihat juga dengan prestasi di kualifikasi ini. Setelah Brunei, kemudian di grup F, kita lolos terus akan berlanjut. Ya, sampai bahkan bisa sampai di 2025. Ya, bukan saja di 2024. Nah, kesempatan diperpanjang itu ada. Makanya saya bilang peluang STY diperpanjang itu sudah ada di tangan Erick. Tinggal Erick aja ingin mengumumkan kapan proses ini akan terjadi. Dengan perbicaraan tadi, tentunya ada target-target yang akan diberikan oleh STY, evaluasi yang ada. Jadi saya pikir nggak usah khawatir ya, teman-teman semua, bahwa peluang STY untuk diperpanjang sangat terbuka. Ya. Bahkan sebelum Piala Asia pun berakhir sudah bisa diumumkan bahwa dia diperpanjang. Menurut saya, semoga ini bisa terjadi. Oke, dengan saya Bung Ropan, ciao.